Sistem gerak pada manusia. Tulang manusia tersusun atas tulang-tulang dengan berbagai bentuk dan ukuran. Akan tetapi, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Fungsi rangka yaitu sebagai penopang dan penunjang tegaknya tubuh, pemberi bentuk tubuh, pelindung bagian tubuh yang lunak, dan pembentukan sel darah. 1. Jenis-jenis tulang. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, tulang dibedakan menjadi A. Tulang pipa. Tulang pipa berbentuk silinder dan bagian tengahnya berlubang berisi sumsum merah dan sumsum kuning. Contoh tulang pipa yaitu tulang lengan atas, tulang paha, dan tulang betis. B. Tulang pipih. Tulang pipih berbentuk lempengan pipih melebar dan berisi sumsum merah, berfungsi melindungi bagian tubuh di bawahnya. Contohnya tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang balikat. C. Tulang pendek. Memiliki bentuk bulat pendek, contohnya pada tulang telapak tangan dan kaki, serta ruas-ruas tulang belakang. D. Tulang tidak beraturan. Merupakan tulang yang memiliki bentuk tidak beraturan, contohnya ruas-ruas tulang belakang dan tulang rahang. Berdasarkan jaringan penyusun dan sifat-sifatnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu A. Tulang rawan atau kartilago. Sel tulang rawan disebut dengan kondrosit yang berasal dari membran tulang rawan yang disebut perikondrium. Contoh tulang rawan bisa ditemui di laring hidung, telinga, persendian, tenggorokan, serta tulang belakang. B. Tulang keras merupakan tulang yang disusun oleh sel tulang yang hidup. Tulang keras disebut juga dengan tulang sejati atau osteon yang berfungsi sebagai penyusun sistem rangka tubuh dan pelindung organ-organ yang vital. Contoh tulang keras yaitu tulang paha, tulang lengan, tulang betis, dan tulang selangka. 2. Proses penulangan atau osifikasi. Osifikasi adalah proses pembentukan tulang. Osifikasi merupakan perubahan tulang rawan menjadi tulang keras atau perbaikan tulang yang rusak. Perhatikan gambar proses osifikasi berikut ini. 3. Susunan rangka manusia. A. Rangka aksial atau sumbu merdeka. 1. Tulang tengkorak. Tengkorak merupakan tulang kerangka dari kepala yang disusun menjadi dua bagian, yaitu tengkorak kranium sebagai pelindung otak dan tengkorak wajah. Tulang-tulang yang membentuk tengkorak otak adalah A. 1 tulang dahi, B. 2 tulang ubun-ubun, C. 1 tulang kepala belakang, D. 2 tulang pelipis, E. 2 tulang baji, F. 1 tulang tapis. Adapun tulang-tulang yang membentuk tengkorak wajah atau muka adalah A. 2 tulang rahang atas, B. 2 tulang rahang bawah, C. 2 tulang pipi, D. 2 tulang langit-langit, E. 2 tulang hidung, F. 2 tulang mata, G. 1 tulang pangkal lidah. 2. Tulang belakang atau vertebrae. A. Tulang leher atau vertebrae cervicalis, B. Tulang punggung atau vertebrae dorsalis, C. Tulang pinggang atau vertebrae lumbalis, D. Lekukan selangkang atau sakral atau vertebrae sacralis. 3. Tulang dada atau sternum merupakan sebuah tulang pipih yang terbagi atas 3 bagian, yaitu hulu atau tangkai, bagian badan, dan taju pedang. 4. Tulang rusuk atau costai. Tulang rusuk berjumlah 12 pasang yang terjadi atas 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. B. Rangka apendikular. Fungsi utama dari rangka apendikular adalah rangkaian yang berperan sebagai anggota gerak tubuh. Tulang manusia yang termasuk ke dalam rangka apendikular diantaranya 1. Gelang bahu, 2.
Anggota gerak atas. 3. Anggota gerak bawah. 4. Gelang panggul. 4. Persendian. Beberapa jenis sendi diartrosis yaitu A. Sendi luncur, memungkinkan terjadinya gerakan menggeser, misalnya sendi-sendi tulang pergelangan tangan, kaki, dan antar tulang selangkah. B. Sendi engsel, memungkinkan terjadinya gerak hanya satu arah, misalnya sendi pada siku, lutut, dan sendi-sendi pada jari tangan dan kaki. C. Sendi putar, memungkinkan terjadinya gerakan memutar, misalnya sendi antara tulang atlas dan tengkorak. D. Sendi pelana, memungkinkan terjadinya gerakan dua arah, misalnya hubungan tulang telapak tangan dan jari tangan. E. Sendi elipsoid, mirip dengan sendi peluru, akan tetapi menghasilkan gerakan yang lebih terbatas dibandingkan dengan sendi peluru, misalnya hubungan antara tulang pengumpil dan tulang pergelangan tangan. F. Sandi peluru, memungkinkan terjadinya gerakan bebas ke segala arah, misalnya hubungan antar tulang paha dengan gelang panggul, tulang lengan atas dengan sendi bahu. B. Otot. 1. Macam-macam otot. A. Otot polos, sel berbentuk gelendong, memiliki satu inti di tengah sarkoplasma atau sitoplasma sel otot, bekerja di luar kesadaran atau involuntar, kontraksi lambat, lama, dan tidak cepat lelah, terdapat pada organ dalam, contohnya pada usus. B. Otot rangka, sel berbentuk silinder, memiliki banyak inti di tepi sarkoplasma, miofibril, tidak homogen, sehingga tampak bergaris lurik, bekerja di bawah kesadaran atau voluntar, kontraksi kuat, cepat, namun cepat lelah, melekat pada rangka, contohnya otot bisep. C. Otot jantung, tersusun dari serabut lurik yang bercabang-cabang dan saling berhubungan satu sama lain, memiliki satu inti yang terletak di tengah sarkoplasma, memiliki diskus interkalaris, bekerja di luar kesadaran, kontraksinya berirama dan terus-menerus tanpa lelah, terdapat pada jantung. 2. Macam-macam gerakan otot. Jenis gerakan yang disebabkan oleh otot antagonis sebagai berikut. A. Fleksi dan ekstensi. B. Elevasi dan depresi. C. Supinasi dan pronasi. D. Inversi dan eversi. E. Aduksi dan abduksi. C. Kelainan pada sistem gerak manusia. 1. Gangguan pada sistem rangka. A. Riketsia, terjadi karena kekurangan vitamin D. B. Fraktura dan fisura. C. Rakitis. D. Gangguan pada ruas-ruas tulang belakang. E. Infeksi sendi atau artritis. F. TBC tulang. 2. Gangguan pada otot. A. Hipertrofi otot, yaitu otot menjadi besar dan menjadi lebih kuat. Hal ini disebabkan karena aktivitas otot yang berlebihan. B. Atrofi, penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan berkontraksi yang dapat diakibatkan oleh penyakit polio. C. Hernia abdominalis, merupakan peristiwa robeknya dinding otot abdominal sehingga usus melorot ke bagian sobekan tersebut. D. Tetanus, otot mengalami kejang terus-menerus sehingga tidak mampu lagi berkontraksi. Tetanus disebabkan oleh serangan bakteri Clostridium tetani. E. Miastenia gravis, otot secara berangsur-angsur melemah dan akhirnya lumpuh akibat ketidaknormalan sistem imunitas. F. Kaku leher atau SIF, terjadi karena adanya peradangan otot trapesius leher yang disebabkan oleh kesalahan gerak. Akibatnya leher menjadi sakit dan terasa kaku jika digerakkan. D. Teknologi untuk mengatasi gangguan pada sistem gerak. Beberapa teknologi yang mungkin digunakan untuk mengatasi gangguan pada sistem gerak manusia yaitu 1. Teknologi kemoterapi, radioterapi, pembedahan atau amputasi untuk membantu penyembuhan kanker tulang. 2.
teknologi sendi pembuatan atau penggunaan sepatu khusus untuk membantu penderita artritis. 3. Penggunaan kaki dan tangan palsu untuk membantu orang yang menderita cacat anggota tubuh, khususnya tangan dan kaki. 4. Kursi roda. 5. Teknologi penyembuhan patah tulang.